Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Bapak Dekan selaku Kepala Sekolah SD 21 dan juga teman-teman semua Bapak Ibu Guru SD Negeri 21. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Rabbi yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Untuk yang kedua kalinya, sholawat dan salam kita haturkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita akan nantikan syafaatnya di Allah. Bapak Ibu Guru semuanya, di sini saya akan mendesiminasikan budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya pelajari dalam kegiatan pendidikan saya di modul 1.4. Selamat datang Ibu Bapak Guru hebat. Mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Tujuan kegiatan kali ini adalah peserta dapat memahami konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kemudian, peserta mendapat pengalaman dalam pembelajaran dari penerapan konsep-konsep kunci dari budaya positif. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati dan menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, konsep utama dari budaya positif yang akan kita pelajari kali ini yaitu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna dari disiplin yaitu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Yang ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu tentang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Yang selanjutnya yaitu untuk motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Mungkin ketika anak tidak mengerjakan PR, ada guru yang ayo berdiri di depan kelas. Jadi anak itu melakukan pekerjaannya atau mengerjakan soal atau mengerjakan PR-nya itu karena dorongan dari luar dan tidak dihukum gurunya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Mungkin kalau di rumah mengerjakan PR, nanti dari dalam PR-nya kok baru jalan-jalan, seperti itu kan mengerjakan tapi ada dorongan dari luar karena imbalan seperti itu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin dan karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Bagaimana kita menanamkan anak agar kebajikan itu muncul dari dalam diri sendiri. Dia mengerjakan PR atas kemauannya dia sendiri. Dia berangkat pagi juga karena keinginannya sendiri, bukan karena motivasi dari luar. Kemudian di sini ada hukuman dan konsekuensi. Yang pertama hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan murid datang terlambat dan tiba-tiba, ayo kamu sudah terlambat, berdiri di pojok, seperti itu hukuman secara tiba-tiba. Hukumannya bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Jadi otomatis guru melakukan tanpa ada kesepakatan dengan murid yang terlambat itu tadi. Hukuman yang diberikan bisa hukuman fisik atau psikis sehingga murid akan merasa tersakiti atau tidak nyaman. Nah, seperti itu. Dia akan tersakiti dan tidak nyaman. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tersebut takut. Yang selanjutnya adalah murid membenci peraturan tersebut. Itu adalah dari hukuman. Kemudian yang konsekuensi. Konsekuensi di sini sudah terencana atau disepakati sebelumnya dengan murid, itu yang pertama. Untuk yang kedua, dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Yang ketiga, konsekuensinya biasanya diberikan atas dasar bisa diukur. Yang keempat, sikap guru senantiasa memonitor anak. Dan yang kelima adalah murid menghargai peraturan tersebut karena adanya konsekuensi. Nah sekarang coba Bapak Ibu antara tindakannya guru ini sesuai dengan konsekuensi atau hukuman. Ini pertanyaan yang pertama. Berdiri satu kaki di depan kelas karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman ini berdiri satu kaki karena terlambat ke sekolah. Hukumannya. Nah, tindakannya hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan meja karena dia telah menumpahkan air di mejanya tadi. Konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Yang kelima kita lanjut tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif terhadap murid. Ini ada cara yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri dari restitusi tersebut yaitu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan atau memperbaiki hubungan. Kemudian yang kedua, tawaran dan bukan paksaan, menawarkan, bukan langsung seperti hubungan tadi. Untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi anak itu ditanya dulu, yang mendasari tindakan kamu berbuat seperti itu apa? Seperti itu.
Fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusinya apa. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh di sini, misalkan siswa tidak mengerjakan PR, hukumannya di sini, guru menghukum siswa tersebut misalkan dengan hormat bendera selama 10 menit. Gurunya kan marah, gitu, karena hukuman tadi dan muridnya menjadi takut. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR tersebut selama pas istirahat seperti itu, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan apa yang telah dia langgar atau yang tidak dia sepakati dalam kesepakatan kelas. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa juga menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Ini contohnya sebagai penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Malu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Dan kampung sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Itu adalah sebuah contoh guru sebagai penghukum. Nah, posisi penghukum ini biasanya guru itu menunjuk-nunjuk kepada anak, seperti itu, menghadik, membentak. Hukumannya berupa verbal atau fisik. Anak disuruh berdiri, anak disuruh lari keliling lapangan, seperti itu biasanya posisi penghukum. Kemudian dampaknya apa? Dampak yang terjadi pada murid yaitu muridnya menjadi dendam, tidak menyukai guru tersebut atau guru pada mata pelajaran tersebut. Kemudian ada lagi video membuat rasa bersalah. Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, ini ibu yang ditegur kakak. Oh, nak, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Masa ditegur ya, itu adalah contoh dari seorang guru yang membuat muridnya merasa bersalah. Di sini ya seorang guru suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, seperti itu. Dampaknya yang terjadi pada murid nanti adalah membuat murid merasa bersalah, merasa rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya, seperti itu. Dilanjutkan, nah ini jika seorang guru menjadi teman.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu sebagai teman, jadi guru lebih memposisikan dirinya sebagai teman, yaitu seorang guru akan ramah, cenderung bersendoguro untuk menghangatkan suasana. Kemudian dampaknya untuk murid, yaitu murid akan ketergantungan, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol, yaitu sebagai pemantau atau sebagai monitoring. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu sebagai posisi pemantau. Di sini bersuara datar, gurunya tidak emosional, tidak bersendoguro ataupun bersuara tinggi. Tercipta identitas posisi atau berhasil. Guru selalu harus mengawasi karena dia sebagai pemantau. Kemudian dampaknya pada murid, yaitu murid akan menghitung konsekuensinya ataupun hadiahnya tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan yang dituju. Berarti siswa tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian posisi kontrol ini yang terakhir, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Mana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Itu adalah posisi kita sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah terhadap anak didik kita.
Manajer di sini adalah suaranya manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Guru juga membimbing murid untuk memecahkan masalah dengan sendirinya. Kemudian dampak pada murid yaitu murid akan mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Manajer di sini adalah posisi yang paling tepat untuk guru dalam menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan yang memerdekakan murid. Kemudian tujuan seorang guru di posisi manajer ini yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Sekarang ada kuis lagi yaitu posisi apakah aku. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut tadi itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di posisi merasa bersalah atau menghukum. Membuat merasa bersalah. Kemudian selanjutnya, kamu tidak akan pernah benar melakukannya. Kamu tidak akan pernah benar melakukannya. Memponis. Iya, menghukum. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Aman. Sudah lulus apa yang telah kamu lakukan? Dan menanyakan dulu. Posisi apa itu? Memantau. Kemudian yang terakhir, ini otomatis manajernya. Rencanakan rencana. Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi anak terus ditanya seperti itu. Sekarang berlanjut untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini contoh peraturan, misalkan ya ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat naik kendaraan motor maupun bulan? Itu merupakan peraturannya. Biasanya kan kita memakai helm karena aturannya nanti ada Pak Polisi ditilang. Nah, seperti itu kan termasuk peraturan. Sedangkan keyakinan apa? Kalau kita memakai helm itu keyakinan apa yang timbul dalam diri kita? Keselamatan. Nah, betul, itu keyakinannya karena keselamatan. Kemudian yang kedua, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau cuci tangan. Nah, itu peraturannya, kita harus waktu COVID dulu kan kita harus memakai masker, itu aturannya. Sedangkan keyakinan kita untuk memakai masker untuk kesehatan seperti itu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersirat. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari diri. Ini langkah dalam pembuatan keyakinan di kelas, yaitu yang pertama, kita mendiskusikan peraturan itu bersama anak-anak tentunya. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Tentunya lebih sedikit lah untuk dari peraturan tersebut menjadi keyakinan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk menempelkan apa keyakinan yang telah kita buat bersama anak-anak di dalam kelas itu atau pada sekolah kita. Pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak atau semua warga kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Misalkan anak-anak disuruh
pengen menginginkan apa dalam kelas ini, misalkan harus tepat waktu atau mengerjakan tugasnya juga tepat, tidak boleh buang sampah sembarangan seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk keyakinan ini tidak seperti peraturan ya. Biasanya kalau peraturan kan kita membuatnya misalkan 1 tahun sekali seperti itu. Kemudian untuk keyakinan kelas ini bisa dibuat dalam setiap adanya guru mapel juga bisa. Jadi setiap guru mapel nanti mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda juga bisa menyesuaikan kondisi kelas masing-masing. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Materinya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu akan kesal. Bapak juga sama apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan guru lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarnya mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak berpikir apa lagi. Ini benar-benar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mempraktekkan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengenal sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif mengajarkan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu adalah cara penanganan masalah dengan cara segitiga restitusi. Ibu dan Bapak Guru. Segitiga restitusi ini adalah langkah dalam melakukannya. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan seperti itu untuk anak tersebut yang sedang melakukan masalah. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasannya. Kita menanyakan kepada anak tersebut, kenapa alasannya apa kamu melakukan tindakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu kita tanyakan, keyakinan apa dalam dirinya sehingga dia melakukan perbuatan seperti itu. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Berbuat seperti itu tidak apa-apa. Jadi menggunakan penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi ini tentunya tidak semua masalah menggunakan sini ini ya, seperti menggunakan segitiga restitusi. Cuma di sini ada tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas itu tadi. Ditanyakan kepada anak itu tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah kata-kata
menstabilkan identitas pada anak yang melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari masalah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian langkah terakhirnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau misalkan di dalam keluarga itu? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dalam kelas? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas. Di sini untuk kesimpulannya tentang dari konsep-konsep budaya positif tadi yaitu dalam penerapan budaya positif di sini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dari standar pendidikan nasional. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah mau berbagi praktek bersama saya di sini untuk kegiatan diseminasi kompromis aku budaya. Terima kasih sekali lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum memulai kegiatan kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas itu apa? Coba. Aturan boleh. Keyakinan kelas yang kita buat itu contohnya misalkan kita kalau sekolah berangkat jam berapa? Setengah 7. Berarti keyakinan kelasnya berangkat sekolah tepat boleh. Terus ada lagi contohnya buang sampah pada tempatnya. Terus misalkan selama pembelajaran tidak boleh makan di kelas. Nah itu namanya keyakinan kelas yang membuat kalian sendiri. Apa yang ingin kalian buat nanti kalian tulis. Nah tulis di sini nanti terus digambar. Kita buat keyakinan kelas. Jadi setiap memulai pembelajaran, kegiatan pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kalian sepakati bersama-sama. Tidak harus sama. Kamu kepengen apa? Misalkan, Bu nanti setiap setengah 30 menit nanti istirahat boleh. Bu nanti membacanya secara kelompok, mengerjakannya boleh. Kamu menginginkan keyakinan kita seperti apa? Ya, ayo dipersiapkan alat tulisnya. Nah, guru bagi
Ya, kalian tulis kesepakatan kelas, kalian menginginkan kesepakatan yang bagaimana, nanti ditempel di sini. Yang lain, kalau keinginan satu boleh, dua boleh. Nanti kamu 30 nggak usah ditulis keyakinan kelas, kamu aja tulis. Nanti kamu kepengen yang bagaimana? Yang sudah ditempel. Sini boleh, ayo ditulis. Yuk, mana nanti? Tulis. Kamu pengen belajar yang seperti apa? Aku pengen belajarnya karo glosor, Bu. Boleh. Aku belajarnya pengen kelompok, Bu. Boleh. Ayo cepat, kamu pengen apa ditulis? Yang kamu inginkan kegiatan di kelas ini apa? Setiap belajar harus mendengarkan guru, tidak boleh ada yang bicara, boleh. Nanti ada istirahat 5 menit di setiap 1 jam pelajaran, boleh. Terus ayo, aku pengen belajar yang senang-senang, boleh. Terus ayo ditulis, aku pengen keyakinan yang seperti apa? Kalau sudah ditulis, ayo ditempel. Kamu kepengen seperti apa? Pengen dulu, pengen nak belajarnya tuh apa? Sak senengmu. Mau juga nulis sak senengmu itu. Anak guru yo, jadi guru ngatur. Nah, sekarang gue sih ngatur guru gue sakit. Jadi kesepakatannya seperti apa itu? Pengen apa? Boleh, banyak boleh. Nanti dibacakan yang disepakati yang mana boleh. Ya, satu ditempel. Begini, pas kan? Ya, Cak. Ini boleh, ini boleh. Ayo. Lagi. Jadi Bu Guru nanti tuh tahu kalian pengen belajarnya seperti apa, itu tahu. Nah, ayo. Yuk, duduk kembali. Dengan menyanyi videonya. Yuk lanjut yang lain. Kita kan kamu pengen belajar yang seperti apa, pengen kelasnya yang bagaimana. Boleh. Itu namanya mengerti sama Tuhan. Gak boleh ada bullying, Bu. Boleh. Pokoknya kesepakatan kelas itu yang memudahkan kalian. Gue kepengen apa itu ditulis. Itu namanya kesepakatan kelas. Dan harus kalian sepakati secara bersama-sama. Kamu tulis-tulis sendiri, kamu tulis sendiri. Ya harus kamu lakukan.
Lanjut. Lanjut. Dari 10. Jadi masih kurang. Lanjut lagi. Oke, sudah sekarang dengarkan beberapa pelajaran kesepakatan kelas untuk hari ini. Yang pertama ada tidak mengganggu teman saat belajar. Ya, boleh. Terus belajar yang menyenangkan, istirahat tepat waktu. Nah, sekarang satu yang pertama tidak mengganggu saat belajar. Setuju orang? Setuju. Semangat dulu ya. Setuju. Terus belajar yang menyenangkan. Nah, kalau kalian ingin belajar menyenangkan, pertama jangan ganggu temannya. Ya. Yang kedua, belajar yang menyenangkan. Oke. Setuju? Setuju. Istirahat tepat waktu. Nah, istirahat biasanya jam berapa? Nah, sebelum jam 9 jam geger. Nah, ya. Oke. Lanjut. Buang sampah pada tempatnya, oke? Menjaga kelas tetap bersih sama menjaga kode. Ini berarti tentang menjaga kebersihan kelas. Lanjut. Kelas kode Kano Farel. Tidak boleh bicara sendiri saat pelajaran, ya. Setuju orang? Setuju. Tidak boleh bicara sendiri saat jam pelajaran dimulai. Terus lagi mengerjakan secara kompak. Nah, mengerjakan secara kompak ini berarti untuk yang kerja ke kelompok. Jadi nek kelompokan kalian harus kompak. Ojo siji-siji gara, siji-siji tengok-tengok, ya. Terus, nah tidak berisik sama menjadi seru. Belajar lanjut. Tidak boleh menyontek jawaban teman. Nah, dengarkan. Kalau kegiatan ini nanti berupa ulangan, berarti memang tidak boleh mencontek. Tapi kalau temannya bertanya, datanya itu adalah caranya, berarti bisa menjelaskan. Ya, kesepakatan tidak boleh mencontek. Nah, ini caranya tanya, caranya bukan isinya. Nah, tidak boleh mengejek teman. Temannya kan terdiejek, tulisannya elek. Oh, iya, nah, termasuk dari bullying. Itu berarti kalian tidak menyepakati keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas itu berarti kalian yakin untuk mengerjakan ini apa yang sudah kalian tulis. Ya, konsekuensinya ya sesuai apa yang telah ditulis nantinya. Kemudian tidak ada bullying, kelas menjadi rapi. Aku ini kelas menjadi bersih. Belajar tidak ada yang mengganggu. Nah, Owi tidak boleh ada yang mengganggu. Dia bilangnya berarti ada yang mengganggu Owi. Nah, untuk yang lain ya orang ganggu, benora tiga. Lanjut, mengerjakan tepat waktu. Ayo siapa? Mengerjakan tepat waktu. Berarti nek guru ngasih tugas 10 menit, berarti usahakan 10 menit. Lanjut. Harus mendengarkan guru saat bicara. Kamu tulis sendiri loh ya. Berarti saat guru bicara kalian diam. Apabila dia bertanya, present, katakan, Bu tanya. Nah, baru ngomong. Kalau dipersilakan. Lanjut lagi. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Kelas bersih. Tidak boleh berbicara guru saat menerangkan. Tidak boleh bullying, datang tepat waktu, istirahat tepat waktu, nyapu bersih. Buang sampah di tempatnya. Buang sampah di tempatnya. Oke, kesepakatan kelas siap ya? Ya. Oke, terima kasih. Sekarang mari kita
Thank